Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Ronald Octavian Rampala, Sarjana Teologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 3, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan di dalam ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Paskah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adapun firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-31 yang menyatakan, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Silakan duduk. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan.
Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dosa
Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Pada saat ini, kami menghampiri lagi kekudusan Tuhan. Kami sungguh mensyukuri atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, agar kami semua boleh berada bertatap muka dengan Tuhan lewat firman-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami sangat perlukan Roh Kudus-Mu, sehingga perjumpaan kami dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Roh Kudus-Mu akan menolong kami, agar kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan. Roh Kudus Tuhan juga akan membuat kami semakin berani menjadi anak-anak Tuhan yang memberlakukan firman-Mu. Karena itu Bapa, bersabdalah kepada kami saat ini, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan memberlakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Ayat 17 hingga ayatnya yang ke-23 yang menyatakan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur boleh dapat berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Paskah ini. Dan sama seperti minggu yang lalu, kita masih
mendalami akan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Dan kita akan banyak belajar juga dari bacaan firman Tuhan yang kita tadi sudah baca dan kita sudah boleh dengarkan. Karena itu ini akan melengkapi renungan di hari Minggu yang lalu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu yang lalu kita belajar bahwa jemaat di kota Korintus itu mengalami perpecahan. Dan perpecahan itu bukan saja mempengaruhi situasi kondisi antara masing-masing kubu, tetapi ini justru mempengaruhi persekutuan. Ini kemudian membuat pertemuan-pertemuan ibadah itu menjadi sangat tawar. Perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan itu sungguh-sungguh tidak lagi memiliki makna yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita kembali ingin merenungkan bagaimana perpecahan itu sangat berdampak luas dan sangat mempengaruhi kehidupan umat Tuhan. Kalau saat ini kita akan belajar lagi 3 hal dari apa yang dialami oleh jemaat di kota Korintus. Yang pertama, kita melihat bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa perjumpaan-perjumpaan atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan untuk beribadah kepada Tuhan, atau yang sering kita katakan persekutuan dengan sesama dan juga dengan Tuhan, itu harusnya mendatangkan kebaikan dan bukan mendatangkan keburukan. Itu yang kita baca tadi di ayatnya yang ke-17. Kita perhatikan bahwa perjumpaan dengan Tuhan, pertemuan-pertemuan kita dengan sesama untuk Tuhan, persekutuan yang kita dasari ini adalah persekutuan untuk memuliakan Allah, harusnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita lakukan, harusnya kita semakin baik. Karena memang kata Yunani yang dipakai untuk menyatakan mendatangkan kebaikan itu adalah kreson. Jadi kreson ini mau mengatakan kalau pertemuan-pertemuan ibadah, perjumpaan dengan Tuhan itu harusnya membuat umat lebih baik lagi hidupnya, membuat umat lebih kuat lagi di dalam iman kepada Tuhan, dan bukan justru kebalikannya, semakin datang dalam persekutuan, tetapi kemudian semakin mendatangkan keburukan. Dan kata keburukan dalam bahasa Yunani adalah heton, yang berarti semakin berkurang. Sungguh aneh kalau kemudian kita datang dalam persekutuan atau kita ada dalam persekutuan, tapi kita bukan semakin bertambah baik, tetapi kita semakin berkurang kualitas iman kita. Karena ini bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Rasul Paulus dengan terang-terang mengatakan bahwa ia tidak memuji jemaat di Korintus. Dan karena yang dilakukan mereka adalah mereka bukannya semakin bertambah baik, semakin bertambah kuat, tetapi justru semakin berkurang di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ini sangat bertentangan dengan makna persekutuan, peribadahan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita diingatkan bahwa perjumpaan-perjumpaan peribadahan kita, meskipun kita lakukan itu lewat video streaming misalnya seperti yang kita lakukan sekarang, harusnya semakin kita beribadah, maka kita harus semakin lebih baik, semakin lebih kuat di dalam iman. Bukan semakin berkurang dalam kualitas iman, semakin buruk kehidupan kita, tidak. Tetapi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengatakan bahwa kita ada dalam persekutuan di dalam Tuhan, kalau kita ada di dalam satu pertemuan dalam kebersamaan untuk memuliakan Allah, maka kita harus ingat, itu harusnya mendatangkan kebaikan. Hidup kita harus lebih baik, hidup kita harus lebih kuat. Kalau
kita tidak lebih baik, kalau kita tidak lebih kuat, itu berarti ada yang salah dalam persekutuan kita dengan sesama untuk Tuhan. Itu berarti perpecahan sungguh-sungguh berdampak sangat dalam, sehingga membuat akhirnya kita tidak bertumbuh, tetapi kita semakin mati di dalam dosa. Hal kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat di kota Korintus bahwa rupanya perpecahan itu diizinkan Tuhan. Itu kita lihat di ayatnya yang ke-19. Perpecahan terjadi itu diizinkan Tuhan supaya semakin nyata siapa yang tahan uji dan siapa yang tidak tahan uji. Jadi Ibu Bapak, kita berhati-hati kalau kemudian akhirnya terjadi perpecahan di dalam kehidupan tubuh Kristus, di dalam persekutuan, baik itu persekutuan yang kecil yaitu keluarga, maupun juga persekutuan yang besar yaitu umat Tuhan di dalam jemaat, bahkan dalam kebersamaan dengan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Kita harus sungguh-sungguh berhati-hati, karena kalau perpecahan itu terjadi, diizinkan Tuhan terjadi, berarti Tuhan ingin melihat, Tuhan ingin menguji siapa yang tahan uji dan siapa yang tidak. Nah, dalam bahasa Yunani, perpecahan itu diambil dari kata hairesis, yang artinya skisma, memecah, memisahkan. Jadi kalau Tuhan izinkan terjadi munculnya skisma di dalam persekutuan tubuh Kristus, ada yang memecahkan tubuh Kristus, ada yang memisahkan tubuh Kristus, maka kita harus ingat bahwa Tuhan menguji mana yang tahan uji dan mana yang tidak. Kita harus berhati-hati. Kalau perpecahan itu muncul dalam kehidupan keluarga kita, kalau perpecahan itu muncul dalam kehidupan jemaat kita, maka kita harus berhati-hati bahwa Tuhan ingin melihat mana yang tahan uji dan mana yang tidak. Saya yakin kita semua ingin berada di dalam posisi bahwa kita didapati Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang tahan uji. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika keinginan untuk pecah, terjadinya perpecahan itu ada, maka kita mulai berawas-awas. Sebaiknya kita singkirkan. Tapi kalau toh itu kemudian harus terjadi, mari kita berhikmat agar kita ada pada posisi anak-anak Tuhan yang tahan uji dan bukan anak-anak Tuhan yang tidak tahan uji. Tahan uji di dalam bahasa Yunaninya adalah dokimos. Itu berarti layak dan pantas untuk dihormati. Kalau kita akhirnya didapati Tuhan layak menjadi anak-anaknya, dan kita justru juga dihormati oleh Tuhan, karena kita boleh berhati-hati, berawas-awas di dalam perpecahan yang ada, maka kita harus syukur karena Tuhan mendapati kita demikian. Tetapi kalau sebaliknya, maka yang pasti ketika seseorang tidak tahan uji, maka pasti ada hukuman. Nah, yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga mengatakan, memang di bagian Alkitab yang belum kita baca, yaitu di ayat 31, Rasul Paulus mengatakan bagaimana supaya akhirnya kita benar-benar bisa sadar diri, supaya kita juga bisa berawas-awas. Maka di ayat 31 yang tadinya juga menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita, dikatakan mari kita menguji diri kita sendiri agar kita tidak dihukum. Mari kita menguji diri kita sendiri agar kita tidak dihukum. Ini penting. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus menguji diri kita masing-masing. Jangan terlebih dahulu kita menilai orang lain. Tapi mari kita menilai diri kita masing-masing.
apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan? Apakah kita pantas dihormati oleh Tuhan? Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita uji diri kita sendiri. Bahkan di ayatnya yang ke-32 dikatakan, kita ini kalau pun akhirnya diizinkan Tuhan untuk dihukum, maka kita berarti mau dididik oleh Tuhan. Berarti kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akhirnya harus mendapatkan hukuman dari Allah, maka masih ada kesempatan sebenarnya untuk dididik Tuhan dan kembali ke jalan Tuhan. Nah, karena itu mari kita uji diri kita masing-masing. Mari kita lihat diri kita, kita nilai diri kita. Apakah kita sudah layak? Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah pantas dihormati oleh Tuhan? Ini berpulang kepada kita masing-masing. Saya ingin menjelaskan bahwa kata dihukum dalam bahasa Yunani dipakai kata krino, yaitu artinya memang dihukum atau dicela dan tidak dianggap. Kalau kita tidak berawas-awas, kalau kita tidak menguji diri kita sendiri, maka itu berarti kita akan dihukum, kita dicela Tuhan, dan kita tidak dianggap oleh Tuhan. Sungguh sangat disayangkan kalau kita akhirnya tidak dianggap oleh Allah. Apalah arti hidup kita kalau kita tidak dianggap ada oleh Tuhan. Dan kalau ayatnya yang ke-32, kalau memang akhirnya kita dihukum, itu berarti masih ada kesempatan kita dididik. Dan kita jangan sampai akhirnya dihukum bersama dengan dunia ini. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita sedang dididik oleh Tuhan, kita berbalik. Dan kata dididik di dalam bahasa Yunani adalah paideo, yang berarti kita dituntun. Kita dituntun kembali oleh Tuhan untuk kembali ke jalannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ketika kita menguji diri kita masing-masing, kita mendapati diri kita memang pantas untuk dihukum Tuhan. Mari kita renungkan bahwa ini adalah kesempatan kita untuk dididik oleh Allah. Kita dituntun untuk kembali ke jalan Tuhan. Agar makna Paskah, di mana Tuhan Yesus benar-benar menyediakan dirinya bagi kita, memberikan dirinya bagi kita, itu tidak kita sia-siakan. Kita akan dituntun kembali ke jalan Tuhan. Kita diingatkan bahwa perjumpaan-perjumpaan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk memuliakan Tuhan harusnya mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Bukan semakin menurun, semakin berkurang. Tetapi harusnya kita semakin lebih baik, semakin lebih kuat. Dan kita juga diingatkan bahwa kalau perpecahan itu diizinkan Tuhan terjadi, maka itu berarti kita harus berawas-awas. Karena Tuhan ingin melihat mana yang tahan uji dan mana yang tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di hari Minggu yang ke-6 sesudah Paskah ini sungguh-sungguh akan membuat kita semua semakin harus mengambil sikap yang jelas ketika kita merayakan Paskah. Kita ingin hidup kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin lebih kuat, bukan sebaliknya. Biarkanlah firman Tuhan pada saat ini akan membuat kita semua mengambil keputusan yang benar, agar kita semakin menguji diri kita sendiri dan semakin giat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita sungguh-sungguh mau dituntun oleh Allah untuk kembali ke jalan Tuhan.
Amin. Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan kita mengambil sikap sempurna untuk kembali mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satukan iman harap kasih kita dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh ingin mensyukuri apa yang kami terima seminggu lamanya. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami, bahkan teramat baik. Karena itu Tuhan, kalaupun hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk menaikkan permohonan kami, biarkanlah kami menaikkan permohonan kami dengan pengakuan bahwa hanya Tuhan yang layak dipuji disembah dan hanya Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami menyerahkan kami semua jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun keberadaan kami, Tuhan tahu. Tuhan mengenal kami lebih baik daripada siapapun juga. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami berserah kepadamu. Yang sakit, kami percaya Engkau yang akan jamah dan Engkau akan pulihkan. Bagi mereka yang kami selalu doakan di setiap minggunya, Ibu Eka Sihombing, Bapak Kuhon, Bapak Herwin Permana, Ibu Sitepu, Saudari Marta Sedubun, Oma Bintang, Oma Budiman, dan Bapak Sualman, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kalaupun ada warga jemaat-Mu yang tidak dapat disebutkan namanya, tetapi Tuhan tahu bahwa mereka saat ini memerlukan jamahan tangan kasih Tuhan. Kami juga mendoakan mereka. Biarkanlah mereka boleh dijamah Tuhan. Mereka boleh dilawat oleh Tuhan. Biarkanlah kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan umat-Mu, sehingga mereka boleh merasakan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan umat Tuhan. Pada saat ini kami juga ingin menyerahkan akan setiap sukacita yang kami boleh alami. Banyak perkara dahsyat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan karena itu kami mulai belajar terus untuk bersyukur kepada Tuhan. Terlebih ketika Tuhan menambahkan usia kami. Ketika Tuhan memberikan kepada kami pertambahan usia dalam kelahiran. Maupun juga di dalam kehidupan rumah tangga.
Saat ini kami mau menyerahkan warga jemaat Tuhan yang bersyukur di hari Minggu ini, bahkan di sepanjang minggu ini, karena mereka diizinkan Tuhan bertambah usia kelahiran. Kami menyerahkan Ibu Harmonia Mujiono. Kami menyerahkan Bapak Michael Richard Paparang. Kami menyerahkan Bapak Bremen Simatupang. Kami menyerahkan Almaira Togatorok. Kami menyerahkan Alfred Lodrik Makasiahe. Kami serahkan Saudara Johan Tuhumuri. Kami serahkan Saudara Michael Derex Alexander Lobiuga. Kami serahkan Ibu Yuliana Tamunu Sondak. Kami menyerahkan Michael Justin Akihari. Kami menyerahkan Saudara James Binsar Pandopotan Bakara. Kami menyerahkan Ibu Mary Kristiani Tuasuun. Kami menyerahkan Ibu Tiroma Situmeang. Kami menyerahkan Saudara Joshua Ricardo Harimarten Huta Barat. Kami menyerahkan Bapak Rustam Pohan. Kami menyerahkan Bapak Raymond Siagian. Kami menyerahkan Ibu Tenti Maria Ginting. Kami menyerahkan Eklesia Stefania Bantong. Kami menyerahkan Bapak Ebenezer Marpaung. Kami menyerahkan Rahel Laura Lairade. Kami menyerahkan Saudari Maya Rumita Kusnawijaya. Kami menyerahkan Ibu Ratna Hutajulu. Kami menyerahkan Estra Harvey Pongarang. Dan kami menyerahkan Devi Griselda Adiani. Tuhan Yesus, mereka adalah warga jemaat-Mu yang Tuhan berikan kasih karunia-Mu di hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini. Mereka boleh bersyukur karena pertambahan usia. Kami percaya Tuhan tambahkan sukacita, Tuhan tambahkan kesehatan, kekuatan, biarkanlah hidup yang Tuhan berikan, mereka tidak sia-siakan, tetapi mereka hidupi untuk terus memberlakukan firman Tuhan. Begitu juga hari ini, kami menyerahkan keluarga-keluarga jemaat-Mu yang bersyukur karena pertambahan usia perkawinan. Kami menyerahkan keluarga Bapak Sudirman Banjarnahor dan Ibu Rapmar Epiati. Kami menyerahkan keluarga Bapak Roni Panjaitan dan Ibu Rolita Panjaitan. Kami menyerahkan keluarga Bapak Antonius Katian Dago dan Ibu Maria Victoria. Dan kami menyerahkan keluarga Bapak Tri Suto Marsono dan Ibu Paula Yohana Sofia Dimaga. Bapak dalam surga, pada saat ini kami percaya bahwa Engkau mengenal keluarga-keluarga jemaat-Mu yang sungguh-sungguh juga bersuka cita di hari Minggu ini, bahkan di sepanjang minggu ini karena bertambah usia dalam perkawinan. Berkati terus keluarga mereka Tuhan, meskipun banyak tantangan dan pergumulan, tapi kami percaya selama ada Tuhan bersama-sama, maka kami bisa melewati semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga akan gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati di dalam panggilan pengutusan untuk melayani Tuhan. Terlebih GPIB Jemaat Bethel di Tanjung Pinang. Tuhan berkati kami, seluruh presbiter, unit-unit misioner yang ada, pegawai kantor, koster, penjaga keamanan, seluruh warga jemaat, satukan kami Tuhan. Sebagai tubuh Kristus, mampukan kami untuk sungguh-sungguh ada di dalam keterikatan satu dengan yang lainnya oleh kasih Tuhan. Mampukan kami untuk berawas-awas, sehingga tidak akan ada perpecahan dalam kehidupan tubuh Kristus. Tolong kami Tuhan, agar kami mau terus dididik oleh Tuhan, agar kehidupan kami semakin hari, semakin lebih kuat, semakin lebih baik untuk memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga ingin mendoakan bangsa dan negara kami. Roh Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mampukan mereka dengan hikmat Tuhan untuk benar-benar mengerjakan tanggung jawab mereka. Terlebih ketika menghadapi situasi seperti yang kami alami saat ini. Kasih karunia Tuhan akan senantiasa menerangi kehidupan mereka. Kami juga ingin menyerahkan mereka yang menjadi korban dari keganasan pandemi COVID-19. Mereka yang
menjadi orang-orang yang terkonfirmasi positif. Mereka yang saat ini berjuang untuk sembuh. Mereka juga yang adalah PDP. Mereka juga adalah ODP, bahkan mereka juga OTG. Tuhan, jamahan Tuhan kami perlukan dalam kehidupan setiap orang yang saat ini menggumuli kehidupan mereka. Kami percaya juga bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bahkan Tuhan juga memberkati pihak rumah sakit, dokter, perawat. Kasih karunia Tuhan juga yang akan menolong ketika mereka juga menggumuli akan situasi kondisi di dalam pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, inilah permohonan dan syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti nomor 80, bait yang pertama dan bait yang kedua.
Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, saat ini kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Kau berikan hari ini maupun hari-hari sebelumnya. Sekarang kami mempersembahkan apa yang telah kami terima daripada-Mu untuk mendukung pelayanan dan kesaksian dalam gereja-Mu. Kuduskanlah pemberian ini dan berkatilah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan kita akan kembali diutus dalam kehidupan kita untuk memberlakukan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.